Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Kasnayanti dari channel YouTube Nia Kasnayanti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan 6 hal mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Nah, apa saja materinya? Yaitu yang pertama arti penting SPT, yang kedua definisi SPT, yang ketiga fungsi SPT, yang keempat jenis SPT, yang kelima ketentuan pokok SPT, yang keenam sanksi terkait SPT. Nah, simak video selanjutnya. Masuk pada materi pertama, yaitu arti penting SPT. Nah, untuk apa SPT? Dalam sistem self-assessment, wajib pajak mempertanggungjawabkan dan menyampaikan kewajiban pajak melalui SPT. Jadi, SPT menjadi objek yang diperiksa oleh pemeriksaan dan Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, masuk pada definisi SPT. Nah, sebenarnya apa sih itu SPT? Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang KUP dijelaskan bahwa surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Masuk pada materi ketiga, yaitu fungsi SPT. Nah, apa sajakah fungsi SPT? SPT memiliki fungsi bagi wajib pajak penghasilan dan bagi penghasilan kena pajak. Yang pertama bagi wajib pajak penghasilan, yaitu sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan dan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Yang kedua bagi pengusaha kena pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPNBM yang sebenarnya terhutang. Selanjutnya masuk pada materi keempat, yaitu jenis SPT. SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Yang pertama kita membahas SPT masa, yaitu dokumen yang digunakan untuk melaporkan pajak yang dipungut dari hasil pendapatan ekonomi wajib pajak dan dilaporkan setiap masa pajak atau setiap bulan. SPT tahunan yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban yang dilaporkan pada setiap tahun pajak. Jadi perbedaan antara SPT tahunan dan SPT masa, yaitu kalau SPT masa ini untuk suatu masa pajak, sedangkan SPT tahunan untuk suatu tahun pajak. Selanjutnya masuk pada materi kelima, yaitu ketentuan pokok tentang SPT. Yang pertama kewajiban pengisian SPT, yaitu wajib pajak mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya. Nah, pengertian dari masing-masingnya yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan dan sesuai kaidah dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua tadi lengkap. Lengkap artinya memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Selanjutnya jelas, yaitu melaporkan asal-usul dan sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Dan yang terakhir ditandatangani, yang akan saya bahas nanti di materi selanjutnya. Yang kedua, bahasa SPT, yaitu wajib diisi dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan wajib menandatanganinya sebelum diberikan kepada KPP terdaftar. Yang ketiga, penandatanganan SPT, yang seperti yang tadi, yaitu di pengisian SPT. Jadi ini penandatanganan SPT yaitu dilakukan secara biasa atau tanda tangan basah, dapat juga dilakukan menggunakan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik yang kesemuanya memiliki kekuatan hukum yang sama, yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang keempat yaitu cara mendapatkan formulir SPT. Nah, di sini yaitu mengambil sendiri formulir SPT di kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan dan pengabatan potensi perpajakan, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan,
atau melalui website DJP yang saya sediakan di bawah ini untuk mencetak, menggandakan fotokopi dengan bentuk atau isi yang sama dengan aslinya. Yang kelima yaitu batas waktu penyampaian SPT. Nah, yang pertama SPT tahunan, batas waktunya yaitu yang untuk wajib pajak pribadi, batas waktunya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun. Selanjutnya untuk SPT tahunan PPH wajib pajak badan, yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang selanjutnya untuk SPT masa, yaitu batas waktu penyampaiannya SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Nah, selanjutnya yang ke-6 yaitu perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunannya. Yang ke-7 yaitu wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT PPH. Nah, di sini ada 2, yaitu yang pertama wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Nah, masuk kepada yang ke-8 yaitu kapan SPT dianggap tidak disampaikan. Nah, SPT dianggap tidak disampaikan apabila SPT tidak ditandatangani dan SPT tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan atau dokumen. Yang ke-9, lampiran SPT. Yang pertama menampilkan lampiran SPT badan yaitu surat setoran pajak atau berkas lain sejenis atau PPH pasal 29 atau jika PPH kurang bayar. Yang kedua, SSP atau berkas sejenis atau PPH pasal 26 yaitu jika wajib pajak berbentuk BUT. Dan yang ketiga, pelaporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Selanjutnya, lampiran SPT untuk orang pribadi yaitu yang pertama bukti pembayaran PPH pasal 29 atau bukti pemindah bukuan. Yang kedua neraca dan pelaporan laba rugi serta keuangan lain. Yang ketiga rekapitulisasi peredaran bruto dan penghasilan. Dan yang keempat daftar pembayaran PPH final UMKM setiap masa pajak masing-masing. Selanjutnya yaitu yang ke-10 penyampaian SPT. Penyampaian SPT oleh wajib pajak ke kantor pelayanan pajak atau tempat lain yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilakukan dengan cara yang pertama secara langsung ke kantor pelayanan pajak terdaftar, yang kedua melalui pos dengan bukti pengiriman surat, dan yang ketiga dengan cara lain yang meliputi yaitu melalui perusahaan jika ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui e-filing. Nah, masuk pada selanjutnya yaitu pembentulan SPT. Pembentulan SPT ini adalah revisi laporan perhitungan pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Nah, pembentulan SPT tahunan dan SPT masa bisa dilakukan beberapa kali atas kemauan sendiri dengan syarat pembentulan SPT belum dilakukan pemeriksaan di tahun SPT yang sama. Nah, selanjutnya pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Berdasarkan Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang KUP, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT terjadi pada saat pemeriksaan pajak berlangsung. Wajib pajak dengan kesadaran tertentu membayar sendiri pajak yang kurang bayar atau temuan-temuan pemeriksaan sebelum terbit SK PKB. Selanjutnya ESPT. Aplikasi ESPT atau disebut dengan elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam penyampaian SPT. Data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
Yang keenam yaitu materi mengenai sanksi terkait SPT. Nah, di sini ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administrasi. Di dalam pasal 7 Undang-Undang KUP dijelaskan wajib pajak orang pribadi akan dikenai sanksi sebesar 100.000 bila tidak lapor SPT-nya. Sementara untuk wajib pajak badan, sanksi yang ditetapkan sebesar 1 juta. Selanjutnya, sanksi pidana. Pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pidana sendiri diatur dalam pasal 39. Dalam pasal ini diantaranya diatur bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana. Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nah, itulah tadi 6 materi mengenai SPT. Semoga bermanfaat. Sekian video penjelasan pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.